Oke, saat ini saya kamu kendalikan, tapi nanti saya akan mengendalikan kamu. Maka saya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga suatu saat saya akan menguasai kamu dan mengendalikan kamu. Ini namanya salah tujuan. Maka di Al-Baqarah itu kan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ojo, jangan menjadi orang yang buat kerusakan. Mereka menjawab merasa dia membuat kebaikan. Sehingga banyak kita terkadang sering tidak sadar kita tuh bisa jadi karena membuat kerusakan, tapi bayangan kita membuat kebaikan. Ya, kalau ternyata komunitas kita semakin harmonis, berarti apa yang kamu lakukan itu adalah kebenaran, kebaikan. Tapi kalau ternyata kok kemudian muncul masalah, berarti ada yang kelindiran, atau itu pengingatan untuk kita mau memperbaiki diri kita, komunitas kita, hubungan kita. Gitu. Jawabannya ini, oke, jawabannya kita lakukan di minggu depan. Segera begitu, ya. Nah, ini minggu depan jawabannya. Tunggu nanti, Gus pergi. Tadi saya berpikir juga nggak panjang. Tadi juga ada, ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih teman. Tadi ada janji telepon yang tentunya nggak apa-apa. Tapi bukan karena itu. Agak panjang. Wes timbangan ini kok kan kakean, tadi kan harus garis besar kan seperti itu. Kita memerlukan kepribadian ciptakan dalam diri kita, dalam diri Anda, dalam diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang tidak hanya berada di dalam euforia dan retorika, tidak hanya bagaimana supaya kita memahami ilmu sebagai hakikat, bukan ilmu kamu tempatkan sebagai konsep dan bukan sebagai wawasan. Saat kamu mengikuti pelajaran di kelas, dosen mengajar, maju ngantuke, seneng golek alasan untuk beralibi menghindari tugas, dan ini kamu turuti. Ini yang penting kamu sadar bahwa berarti posisi ini kita atau kamu masih berada di dalam ilmu sebagai wawasan, konsep dan wawasan. Orang semacam ini kalau nggak hati-hati akan mencari referensi yang banyak untuk berbicara sehingga tamak pintar, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Ini yang butuh diwaspadai. Yang kita perlukan adalah solusi. Oke, hati-hati dan waspada ya, itu memang sangat kita perlukan. Ini saya ungkap karena pangapunten, mohon maaf, sudah sebenarnya ingin lama itu ya. Karena saat banyaknya apa sih sebenarnya latar belakangnya resign dan seterusnya. Kalau memang karena tamat ya, karena ini ya. Tapi setelah beberapa ada asumsi-asumsi dan juga terlontar dari beberapa, itu ternyata mungkin karena ekonomi, karena nggak nyaman, karena tempat yang belum pas, ya memang masih berjuang, masih dalam berjuang, tapi sudah berharap mapan. Ya akhirnya di tempat yang baru karena banyak yang pindah, banyak yang bergeser, juga ngeluh, nggak kena. Banyak yang pindah tapi tetap ngeluh gitu, lebih ngeluh lagi. Tapi balik izin.
jatuh no. Makanya saya menyampaikan hal tadi itu. Kalau kamu pindah, apapun dimanapun, gak hanya di sini, hanya karena dilatar belakangi pimpinan yang gak nyaman, bawahan yang gak nyaman, yang gak bisa kamu kendalikan sampai naik dewi, karena ekonomi, jangan berharap kamu pindah akan mendapatkan yang lebih baik. Pasti kamu akan dapat yang lebih buruk. Itu karena keinginan itu sendiri sudah menunjukkan kamu orang yang gak berani menghadapi fakta. Itu menunjukkan bahwa kamu itu orang yang tidak bisa komitmen, menunjukkan bahwa kamu orang yang gak bisa komunikatif. Dimanapun sama, kamu benahi dulu perilaku ini, baru kamu nanti pindah. Itu yang seharusnya. Itu contoh ya, saat kenapa banyak orang yang pindah ternyata tidak lebih baik. Banyak itu di media sosial begitu, sudah pindah ternyata nggak lebih baik. Karena nggak tahu intinya sebuah proses. Nggak tahu. Intinya proses itu apa sih? Pembelajaran. Itu yang kita nggak pernah tahu. Oke, itu ini ilmu psikologi ya. Psikologi. Sekaligus ekologi gitu ya. Oke, semoga kita dan ridha Allah maghfirah dalam ampunannya. Sing penting kita semua percaya, cek ojo mamang ragu ya tentang sebuah kehidupan. Ojo mamang ragu tentang sesuatu. Dan jangan pernah mengkhawatirkan masa depan. Masa depanmu wis jelas lemah. Ngapain kamu bingungin? Kan gitu. Itu masa depan yang nggak perlu dibingungkan. Nek pengen terus lagi, mbok duduk we mlebu, itu masa depan. Permasalahannya di sana itu gelap apa terang. Kita tidak ingin berada di dalam suatu semoga, tapi tidak mengetahui kepastiannya. Kita tidak ingin berada di dalam semoga, tapi tidak tahu kepastiannya. Kita tidak ingin gambling. Kita tidak ingin judi. Kan gitu. Jangan pernah berpikir judi tentang kehidupan. Faham maksud saya? Kalau kamu nggak kerasan pindah, itu judi kamu. Cuman kapan dikatakan judi? Ini hal-hal yang butuh ditafakuri, dimuhasabahi. Sekarang itu sekali lagi semoga dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, untuk kehati-hatiannya semua ya, kehati-hatian kita di dalam suatu bentuk keselamatan dan wujudnya keselamatan. Kalau saya cerita Bikukuh, cerita ada apa, saya sering ke Jakarta di minggu-minggu yang lalu, 3 minggu berturut-turut, wira-wiri sebulan lebih ya, itu ada apa, jika saya ceritakan, saya khawatir ini juga menjadi mental kamu lemah. Saya dikira ngiming-ngiming begitu ya. Karena bukan ini yang diinginkan. Yang penting percaya. Percaya. Saya bukan orang yang berpikir untuk diri saya sendiri. Percaya. Gambar yang pertama saat pengembangan itu sekolahan dan perumahan. Apa dikira aku yoga grantes ndelok Ustad Pokja tak cepit-cepit nih mbak kira kurang grantes po. Aku gak wani dolan nginguk iya mergo grantes kuwi. Aku nek lewat kan ngarep gak tok ngguri kan jarang. Gak patek tak inguk. Mergo aku arep nginguk ya aku ki ya grantes. Walah ya isone kaya tak cepit-cepit ning ngene. Lah sing ombo ngarep. Kan gitu. Enggaknya pada saat tapi kita yakin perkembangan itu pasti.
Dan ini yang kita suwun ya, saya kira begitu. Ya inilah pikukuhnya, begitu sajalah. Kalau pikukuh banyak banget. Sekali lagi, semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, ampunannya. Ya. Ini cerita tambahan. Sampai saya itu enggak patek wani nukoke dolanan anak-anak saya. Jadi anak-anak saya itu arep tak tokone sing rada mesin remote mlaku, enggak patek wani saya itu. Akhirnya yang tak tokokne plastik. Ke ngitung kiwa tengene gitu lah. Nek awakmu tuku lak luwih kendel gitu lah. Enggak apa-apa. Dan ini memang sudah karakter sejak dulu, saya kan enggak berani nukoke sesuatu yang itu. Karena kok piye sing duwe umur padha kok malah dadekne tukaran kan gitu dan seterusnya. Yes, lagi semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, ampunannya mendapatkan bere-bere pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.